Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu meskipun secara virtual. Ya, kita bertemu pada kelas online yang kedua, yaitu hari ini kita akan membahas tentang pendalaman materi mengenai penerapan turunan fungsi aljabar. Kenapa di sini saya bilang tentang pendalaman materi? Karena semua file tentang penerapan turunan fungsi aljabar itu sudah saya sampaikan, sudah saya upload, sudah kalian download insyaallah itu di kelas online yang pertama. Bahkan sudah kalian gunakan untuk mengerjakan kuis pada pembelajaran online sebelumnya. Oke, next. Ya. Turunan fungsi aljabar itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah maksimum dan masalah minimum. Sebelumnya telah kita bahas penggunaan turunan fungsi aljabar untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal suatu fungsi. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melakukan pendalaman mengenai penerapan turunan fungsi aljabar dalam masalah maksimum dan minimum. Sebelum penerapan pada masalah maksimum dan minimum, turunan fungsi aljabar ini kan sudah kalian pahami penggunaannya dalam menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Selain itu pada hubungan jarak, kecepatan dan percepatan, ya kan? Nah, untuk pendalaman kali ini saya fokuskan pada masalah maksimum dan minimum. Karena kita berfokus pada masalah maksimum dan minimum, maka ini erat kaitannya dan tidak bisa lepas kaitannya dengan nilai stasioner suatu fungsi. Syarat stasioner suatu fungsi itu apa? Turunan pertama itu sama dengan 0. Jadi yang perlu digarisbawahi, untuk menyelesaikan masalah maksimum dan minimum, yang perlu diperhatikan adalah bahwa turunan pertama suatu fungsi atau f aksen x itu harus sama dengan 0. Nah, oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita ulangi dulu tentang penerapan pada persamaan garis singgung dan garis normal. Ya, kita ulangi sedikit saja. Contohnya, diketahui suatu fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat melalui titik P 1,4. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normalnya. Jawabnya, ingat, untuk menentukan persamaan garis singgung maupun persamaan garis normal, kita butuh dua unsur. Yang pertama adalah titik yang dilalui, dan yang kedua adalah gradien garis singgung ataupun gradien garis normal. Nah, gradien itu bisa diperoleh dari mana? Ingat bahwa gradien itu bisa diperoleh pada turunan pertama suatu fungsi. Jadi M itu sama dengan F aksen X. Kalau Fx-nya min 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat, maka M atau Fx-nya sama dengan Fx-nya kita turunkan, berarti min 2 kali 3 min 6, X pangkat 2, pangkatnya 3 berkurang 1 jadi 2, plus 6 kali 2 itu 12, X pangkatnya berkurang 1, awalnya 2, jadi F aksen X atau M-nya itu min 6x kuadrat plus 12x. Untuk memperoleh nilai gradiennya itu berapa, maka kita substitusikan titiknya. Titiknya kan 1,4, titik itu kan terdiri dari X sama Y, jadi X-nya 1, Y-nya 4. Di gradien yang dibutuhkan hanya X-nya saja, X-nya 1, berarti kita substitusikan 1. Jadi min 6x kuadrat plus 12x ini x-nya kita ganti dengan angka 1, sehingga diperoleh min 6 kali 1 pangkat 2. Ini pangkat 2 ya, maaf ya typo. Ditambah 12 kali 1. Min 6 kali 1, min 6 ditambah 12 kali 1, 12. Diperoleh 6. Sampai di sini kita sudah lengkap alatnya atau unsurnya, yaitu gradiennya diketahui yaitu 6, titiknya itu juga sudah diketahui yaitu 1,4. Sehingga persamaan garis singgung dengan gradien M sama dengan 6 dan melalui titik 1,4, rumusnya adalah, ingat rumus ini, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. X1 Y1 nya itu titiknya, M nya itu gradiennya. Jadi tinggal masuk saja Y dikurangi 4 sama dengan M nya 6 kali X dikurangi 1. Dengan operasi hitung biasa, Y sama dengan 6 kali X 6X, 6 kali min 1 min 6, min 4 pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus 4. Sehingga diperoleh Y sama dengan 6X min 6 plus 4, atau Y sama dengan 6X min 2.
Dari sini kita peroleh hasil bahwa persamaan garis singgung adalah Y sama dengan 6X min 2. Nah, untuk menentukan persamaan garis normal, kita harus ingat lagi bahwa garis normal itu apa? Garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis singgung. Nah, syarat dua garis berpotongan tegak lurus itu apa? Perkalian kedua gradiennya itu harus sama dengan min 1. Maka kita peroleh Mn itu gradiennya garis normal dikali M gradien garis singgung itu sama dengan min 1, atau Mn dikali 6 sama dengan min 1. Sehingga Mn-nya adalah min 1/6. Tinggal masuk ke rumus yang sama dengan tadi, dengan M-nya diganti dengan M garis normal. Jadi Y dikurangi 4 sama dengan min 1/6 kali X min 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 1/6X plus 1/6, min 1/6 kali min 1. Min 4-nya pindah ke sebelah kanan jadi plus 4. Jadi Y sama dengan min 1/6X dengan penjumlahan persamaan penyebut, maka diperoleh 25/6. Agar per 6-nya hilang, maka kedua ruas saya kalikan 6, maka diperoleh 6Y, ya, Y kali 6 kan 6Y, sama dengan min 1/6X kali 6 itu min X, plus 25/6 kali 6 itu 25. Jadi diperoleh 6Y sama dengan min X plus 25. Dengan mengubah atau memindah semua variabel dan bilangan ke sebelah kiri, maka bentuknya menjadi X plus 6Y min 25 sama dengan 0. Jadi persamaan persamaan garis normalnya adalah menjadi seperti itu. Nah, selanjutnya penerapan dalam masalah maksimum dan minimum apa? Nah, baru kita masuk ke fokus kita pada pertemuan hari ini. Saya langsung bahas saja di contoh-contoh yang saya berikan. Yang pertama, contoh 1, sebuah persegi panjang itu mempunyai keliling 150 cm. Tentukan panjang dan lebarnya agar luas persegi panjang itu maksimum. Ada kata-kata maksimum. Kalian lihat bahwa soal contoh 1 ini tidak ada bentuk fungsi sama sekali. Maka untuk bisa kita turunkan, kita harus membentuk sebuah fungsi sendiri. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat. Persegi panjang itu kelilingnya 150. Lihat, kita ingat kembali, keliling persegi panjang itu rumusnya apa? Rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya kan 2 kali panjang tambah lebar. Maka kita substitusikan kelilingnya 150 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Duanya pindah ke sebelah kiri jadi pembagi, sehingga diperoleh 75 sama dengan panjang tambah lebar. Perhatikan di persamaan terakhir ini, kan ada dua variabel yang berbeda, panjang dan lebar, P dan L. Padahal dalam sebuah fungsi itu kan variabelnya harus tunggal. Misalnya fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6, itu kan variabelnya x semua. Nah, sedangkan di sini kita punya dua variabel P sama L. Lah, maka harus diubah salah satu. Di sini saya ngubah P jadi dalam bentuk L. Jadi P sama dengan 75, L-nya saya pindah ke ruas kiri jadi min L. Jadi P itu sama dengan 75 min L. Setelah itu baru kita lihat apa pertanyaannya, luas maksimum. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang, kita ingat rumus luas. Luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Ada dua variabel kan, P sama L, sedangkan P-nya tadi sudah saya ubah dalam bentuk L, jadi diubah jadi 75 min L dikali L sama dengan 75 kali L itu 75L dikurangi L kali L itu L kuadrat. Jadi bentuk fungsi L besar atau bentuk fungsi luas itu sama dengan 75L dikurangi L kuadrat. Syarat luas itu maksimum adalah L aksen sama dengan 0, atau turunannya L itu sama dengan 0. Maka 75L min L kuadrat kita turunkan dan kita sama dengankan 0. 75L turunannya adalah 75, L kuadrat itu turunannya adalah 2L. Jadi 75 min 2L itu sama dengan 0. Kemudian 75 sama dengan min 2L-nya tak pindah ke kanan jadi jadi 2L. Jadi L-nya adalah 75/2 atau 37,5 cm.
Lebarnya sudah diketahui, kemudian kita tentukan panjangnya. Panjangnya tadi kan kita punya persamaan P itu sama dengan 75 min L. L-nya udah diperoleh 37,5, ya tinggal substitusikan. Berarti 75 dikurangi 37,5 sama dengan 37,5 juga. Jadi, luas persegi panjang ini akan maksimum jika apa? Jika panjangnya 37,5 cm dan lebarnya juga 37,5 cm. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya, contoh kedua tentang pembiayaan. Perusahaan perakitan motor dapat merakit satu motor dalam X hari dengan biaya perakitan 3X plus 600 per X min 18 per hari dalam Rp1.000. Tentukan berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk merakit satu motor. Perbedaannya dengan contoh satu, kalau contoh satu tadi bentuk fungsinya tidak diberikan, kita disuruh menyusun sendiri, maka di sini untuk menentukan persamaan fungsinya itu sudah diberikan, yaitu 3X plus 600 per X min 18. Jadi di sini saya beri simbol biaya perakitan motor per hari tiap satu hari itu dengan simbol BX atau B kecil. Itu sama dengan 3X plus 600 per X min 18.000 rupiah. Karena untuk satu motor itu butuh X hari, maka biaya yang dibutuhkan berapa? Kalau satu harinya sekian, maka kan untuk X hari ya tinggal biaya satu hari dikalikan X hari, kan gitu. Jadinya biayanya saya beri simbol B besar X itu sama dengan ya X dikali 3X plus 600 per X min 18. X nya itu berapa banyak harinya, dan 3X plus 600 per X min 18 itu biaya untuk satu harinya. Sehingga kita kalikan diperoleh 3X kuadrat plus X kali 600 per X itu 600 min 18 kali X itu 18X. Nah, agar biaya itu minimum, maka syaratnya apa? Ya berarti biaya perakitan untuk X hari itu sama dengan 0. Jadi 3X kuadrat plus 600 min 18X ini kita turunkan. Diperoleh 3 kali 2 itu 6, 6X. 600 itu turunannya 0. Jadi 6X min 18 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 3. X itu kan banyaknya hari. Jadi biaya minimum untuk merakit satu motor itu akan minimum jika membutuhkan waktu minim 3 hari. Dengan biaya besarnya berapa? Ya berarti tinggal kita substitusikan X sama dengan 3-nya ke fungsi BX besar. Jadi 3X kuadrat plus 600 min 18X, X-nya tak ganti dengan 3. Jadinya 3 kali 3 kuadrat plus 600 min 18 kali 3. Dengan operasi seperti demikian, maka diperoleh hasil Rp573.000. Kesimpulannya, untuk merakit satu motor dengan biaya minimum dibutuhkan waktu 3 hari dengan biaya Rp573.000. Itu biaya paling minimum ya. Jadi butuh waktu 3 hari untuk mendapatkan biaya perakitan yang seminimal mungkin. Itu contoh soal pembiayaan. Nah, contoh terakhir yang ketiga, Ahmad membuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi. Jika luas permukaan kotak adalah 432 cm persegi, maka tentukan yang pertama, berapakah panjang, lebar, dan tinggi kotak tersebut agar volumenya maksimum. Dan yang kedua, berapakah volume maksimum kotak tersebut. Caranya juga sama seperti tadi. Ini seperti contoh yang pertama, tidak diberikan bentuk fungsinya, maka mau tidak mau kita harus membentuk fungsi yang akan kita turunkan. Caranya bagaimana? Lihat kotak ini, kotaknya tanpa tutup ya, hati-hati ya. Jadi hanya ada alas, sisi alas dan sisi tegak ada 4. Jadi cuma ada 5 bidang. Alas kotaknya berbentuk persegi, otomatis panjang dan lebarnya kan sama. Kalau di sini saya beri panjangnya A cm, maka lebarnya kan juga A cm. Sedangkan tingginya kita tidak diketahui, tidak ditentukan juga di soal, maka kita asumsikan tingginya ini berbeda dengan panjang alasnya. Sehingga kotak yang terbentuk ini nanti berupa balok, karena panjang, lebar, dan tingginya kan tidak sama. Kalau panjang, lebar, dan tingginya sama itu kan jadinya kubus. Kalau ini panjang, lebarnya sama tapi tingginya beda, tetap ini berupa balok. Jadi kita asumsikan kotak yang terbentuk nanti berupa
balok. Balok panjangnya A, lebarnya A, tingginya kita simbolkan dengan T. Nah, tadi diketahui bahwa luas permukaan balok ini adalah 432 cm persegi. Nah, luas permukaan itu bagaimana? Luas permukaan itu berarti ya kita jumlahkan luas dari masing-masing sisi bidang sisinya itu, kelima bidang sisinya, sisi tegak 4, sisi tegak dan sisi alasnya. Ya, luas permukaannya kan 432. Luas permukaan itu terdiri dari sisi alas 1 dan 4 buah sisi tegak, ya kan? Nah, luas alasnya panjangnya A, lebarnya kan A. Nah, luas itu kan berarti panjang kali lebar, panjangnya A, lebarnya A. Berarti A kali A kuadrat. Plus 4 kali bidang tegak. Bidang tegak itu kan berarti panjangnya A, tinggi atau lebarnya itu kan T, tingginya tadi. Jadi 4AT sama dengan 432. Nah, sama seperti contoh 1 tadi, di sini kan ada 2 variabel. Kalau contoh 1 tadi kan ada P dan L, di sini ada A dan T. Lebih mudahnya saya ubah dia dari T dalam bentuk A. Jadi caranya 4AT sama dengan 432, A kuadratnya tak pindah ke kanan jadi min A kuadrat. Sehingga T-nya sama dengan 432 min A kuadrat per 4A. Jadi T-nya diubah dalam bentuk A. Kalau tadi kan P-nya diubah jadi dalam bentuk L. Kan gitu untuk contoh 1. Selanjutnya, volume kotak. Volume kotak ini tadi kan kita asumsikan balok. Lah, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya A, lebarnya A atau luas alas berarti kan A kali A kuadrat dikali T. A kuadrat T. Sedangkan T-nya sudah kita ganti tadi jadi bentuk 432 min A kuadrat per 4A. Jadinya A kuadrat dikali 432 min A kuadrat per 4A. Dengan perkalian distributif, maka diperoleh 432A min A pangkat 3 per 4. Atau dengan dibagi dengan 4 masing-masing, 432A per 4 itu jadinya 108A min 1/4 A pangkat 3. Yang ditanyakan kan agar volumenya maksimum, maka V aksen itu harus sama dengan 0. V aksen sama dengan 0. Lah, V tadi sudah kita bentuk rumusnya kan dapat 108 min 1/4 A pangkat 3. Nah, ini kita turunkan 108A itu turunannya 108 min 1/4 A pangkat 3 itu turunannya jadi 1/4 kali 3 itu 3/4 A pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian tak pindahkan ke kanan yang min 3/4 A kuadrat jadinya kan 108 min 3/4 A kuadrat sama dengan 3/4 A kuadrat dikali 4 jadinya kan 432 sama dengan 3A kuadrat. A kuadratnya 432 dibagi 3 diperoleh 144. A kuadrat 144, maka A itu adalah akar dari 144 diperoleh plus minus 12. Artinya bisa 12 bisa min 12. Karena apa? Karena 12 kuadrat itu 144 min 12 kuadrat itu juga 144. Jadi ada dua kemungkinan. A-nya itu bisa 12, bisa min 12. Tapi kita kembali lagi ke permasalahan. Permasalahan di sini adalah berupa panjang sisi. Panjang sisi tidak mungkin negatif, sehingga yang kita ambil adalah yang positif yaitu 12. Jadi dari sini kita udah dapat panjangnya dan lebarnya yaitu A itu sama dengan 12 cm. Sehingga T-nya juga bisa diperoleh dengan mensubstitusikan A sama dengan 12. Jadi T itu sama dengan 432 min A kuadrat per 4A. Hanya kita masukkan 12, jadinya 432 min 12 kuadrat itu 144 per 4 kali 12 itu 48, diperoleh 6. Jadi dari sini kita peroleh bahwa A itu 12, A itu kan panjang dan lebar, dan T atau tingginya itu 6. Dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa panjang, lebar, dan tinggi kotak tersebut berturut-turut adalah 12 cm, 12 cm, dan 6 cm. Sedangkan volume maksimum, karena tadi bentuknya balok, P kali L kali T, panjangnya 12, lebarnya 12, tingginya 6, berarti 12 kali 12 kali 6 diperoleh jawaban hasil 864 cm3. Ya, jadi ini kesimpulan akhirnya.
Untuk latihan soal, Buning tidak akan memberikan Buning hanya akan memberikan latihan ulangan harian. Jadi Buning beri pengumuman sekalian bahwa untuk pertemuan pembelajaran online kita Senin depan itu Buning akan mengadakan ulangan harian. Materinya adalah penerapan turunan fungsi aljabar mulai dari menentukan persamaan garis singgung, garis normal, kemudian hubungan jarak, kecepatan dan percepatan, serta soal cerita seperti yang kita bahas hari ini. Jadi 3 sub materi untuk ulangan harian minggu depan. Untuk latihan ulangan harian tidak perlu dikumpulkan, kalian silahkan download di Google Classroom. Buning akan upload di sana, bisa kalian pelajari. Insya Allah nanti ulangan tidak jauh berbeda soalnya, bentuk soalnya dengan latihan yang sudah Buning berikan di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, bila ada permasalahan atau mau tanya-tanya, silahkan boleh lewat WA atau lewat chat di Google Classroom. Selama Buning longgar, Buning akan jawab dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, selamat memahami materi yang sudah Buning berikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ulangan minggu depan bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Buning akhiri untuk pertemuan pembelajaran online hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.